Selamat datang semuanya. Untuk saat ini kita masuk ke pembahasan yang pertama dalam pemrograman web, yaitu pembahasan tentang PHP, Prehyperprocessor. Nah, jadi untuk PHP di sini sedikit mirip dengan HTML, cuman ada sedikit penambahan struktur dalam penulisannya. Oke, langkah pertama yang perlu kita siapkan adalah kita siapkan dulu atau kita jalankan dulu sum-nya. Kita buka sum control panel. Yang belum install sum-nya bisa lihat video sebelumnya, di sana pembahasannya ya. Jadi untuk sum di sini kita bisa start bagian modul Apache dan MySQL. Oke, kita start dua-duanya. Ya, sudah running. Nah, untuk modul editor yang kita gunakan, kita bisa gunakan Notepad++. Kita buka. Oke, di sini sudah terlihat ya tampilannya. Kita perbesar dulu biar lebih jelas. Nah, untuk penulisannya kita perlukan struktur dari HTML itu sendiri. HTML ini seperti biasa ya, kita adakan title. Kita masukkan di sini bagian head dulu. Misalkan di sini pengenalan PHP / title. Ya, langsung ada bagian /head. Nah, untuk di bagian ini kita masuk ke bagian bodinya. Kita akan coba komparasikan dulu struktur HTML dan struktur dari PHP agar kalian paham konsep penggunaannya. Di sini /body kita tutup dulu. Di sini gunakan /html. Nah, ini merupakan struktur dari HTML itu sendiri ya. Jadi nanti akan ada penambahan dari struktur yang harus digunakan dalam PHP. Nah, yang membedakan dari PHP dan HTML, untuk PHP ketika kita akan menulis sebuah hasil atau output, kita itu harus menggunakan echo. Echo itu kalau di dalam bahasa pemrograman Pascal itu seperti write, atau di Java itu seperti system.out.print. Nah, jadi kita wajib menggunakan echo. Tapi sebelum menuliskan echo, kita itu harus menggunakan bagian pembuka dari PHP. Nah, untuk sekarang kita coba bandingkan dulu dengan HTML. Nah, untuk HTML di sini kalau kita ingin menuliskan hasilnya, kita cukup langsung mengetikkan saja ya, misalkan nama kalian. Nah, di sini saya masukkan nama saya. Nah, ketika kita menjalankannya di browser, maka hasilnya akan tampil langsung seperti ini. Karena strukturnya memang HTML, kita bisa langsung buka. Nah, berbeda untuk PHP, kita tambahkan di bawahnya penerapan dari PHP, kita tambahkan BR dulu untuk break. Nah, untuk PHP ditandai dengan sama dengan di sini PHP. Jadi ada buka, kemudian tanda tanya PHP. Ini ditandai dengan awalan dari PHP. Untuk di akhir, jangan lupa kita tambahkan tanda tanya dan tutupnya. Nah, di sini kita tambahkan echo dalam artian menulis atau write. Nah, echo di sini kita bisa masukkan dalam kutip 2. Misalkan kita masukkan npm. Iya, jangan lupa di akhir statement kita wajib menggunakan titik koma. Nah, ini yang membedakan ketika kita akan menulis sebuah hasil dalam PHP. Kita wajib menggunakan yang namanya echo. Kalau di HTML, kita cukup langsung masukkan saja. Nah, ini yang perlu menjadi pembeda. Nah, ini struktur dari HTML, ini struktur dari PHP itu sendiri. Oke, kita coba simpan dulu. Nah, ini untuk cara simpannya perlu diperhatikan rekan-rekan semuanya. Kita masuk ke folder sum-nya dulu. Nah, di dalam penyimpanan PHP, kita wajib simpan di dalam htdoc. Karena nanti untuk menampilkannya itu kita harus menggunakan localhost. Jadi kita memanggil nama file atau nama foldernya. Kita simpan di htdoc. Nah, usahakan kita buat satu folder untuk menyimpan semua project kita. Misalkan di sini kita masukkan pemrograman.
web. Oke, jadi nanti untuk project keseluruhan akan saya simpan di folder pemrograman web. Kita buka. Oke, kita berikan nama file di sini pengenalan PHP titik PHP. Nah, atau kita bisa pilih secara langsung titik seperti ini ya. Save as tipenya kita bisa pilih alt type kalau misalkan kalian menambahkan PHP di belakangnya. Kalau kalian hanya menambahkan namanya saja tanpa extension atau extension filenya, kita bisa pilih di sini ada PHP. Cari ke bawah. Ya, ini dia. PHP Hypertext Preprocessor. Ya. Jadi nanti dia akan menambah secara otomatis ya. Itu hanya bersifat opsional saja untuk cara simpannya. Yang penting ekstensi dari filenya itu harus PHP. Kita simpan. Iya. Jadi setelah disimpan di sini, strukturnya akan berbeda. Dalam artian kita sudah menyimpan file itu menggunakan .php. Jadi nanti ada warna-warnanya. Nanti kalau salah akan ketahuan ya. Nah, untuk sekarang kita coba buka browser atau Google Chrome untuk melihat hasilnya. Iya. Nah, untuk melihat hasil dari PHP, ini perlu diperhatikan karena kita sistemnya menggunakan sum, berbeda dengan HTML. Kalau HTML langsung klik 2 kali juga langsung muncul ya. Kalau PHP itu tidak. Jadi nanti berhubung di sini menerapkan konsep sum, jadi dia itu harus terkoneksi dulu sumnya. Baru kita masuk ke dalam localhost dan kita memanggil berdasarkan folder dan nama filenya. Oke, di sini kita akan masukkan localhost. Nah, di sini sudah ada. Nah, kalau tadi kita memberikan folder, berarti kita harus masukkan foldernya ya. Pemrograman web / nama filenya. Nama filenya ada tadi pengenalan PHP. Nah, ini localhost, nama foldernya. Ini wajib ya, sifatnya localhost pemrograman web. Kemudian di sini pengenalan PHP. Karena tadi kita memberikan nama filenya itu pengenalan PHP. Kalau kalian memberikan nama file yang lain berarti sesuaikan juga. Kita enter. Oke, dia akan mencari. Ya, di sini not found berarti filenya belum tertemukan. Mungkin salah ini ya. Salah beri nama file, tadi nama filenya. Oh, di sini salah ketik ya. Nah, itu perlu diperhatikan teman-teman. Jadi kalau misalkan filenya nggak sesuai, nanti dia tidak akan bisa terbuka. Kita rename dulu. Yang benar itu pengenalan PHP. Oke, cukup. Kita close dulu, bisa buka yang tadi, yang baru, yang sudah kita rename. Ya. Nah, di sini kita cukup refresh, nanti dia akan muncul. Iya, seperti itu teman-teman semuanya. Jadi di sini struktur dari HTML ini merupakan PHP-nya. Jadi itu yang membedakan dari HTML dan PHP. Kalau PHP ini wajib, ini struktur dari PHP. Kalau HTML kita bisa tambahkan di sini paragraf. Kemudian kita bisa rubah-rubah strukturnya. Misalkan di sini kita akan buat dia ke tengah sesuai kebutuhan, atau kita mau rubah fontnya. Ini untuk nama fontnya ya, itu bersifat bebas. Forte. Ya, di akhir kita wajib tambahkan /font. Kita simpan. Kemudian kita cukup refresh di bagian ya seperti itu. Jadi seperti ini konsepnya. Jadi kalau HTML bisa langsung ya. Nah, berbeda ketika kita akan buat ini menjadi PHP. Jangan lupa, ketika kita akan membuat semua strukturnya menjadi PHP, kita wajib gunakan tanda tanya PHP. Di bagian bawahnya, di sini tanda tanya tutup. Ini nggak masalah strukturnya dua seperti ini. Cuman berarti di awalnya sebelum penulisan sintak kodenya kita harus tambahkan echo.
echo. Di sini juga per baris, kita coba per baris dulu untuk penulisannya agar lebih mudah. Ya, untuk BR tidak perlu karena dia strukturnya langsung PHP juga gak masalah. Jangan lupa kutip, di akhir juga kutip, titik 2. Ya, kita simpan, kita coba lihat hasilnya. Oh, oke. Untuk Forte. Oh iya, untuk penulisan atribut di dalam PHP di sini nggak usah kutip 2 ya, kita gunakan kutip 1. Ini berbeda konsep penulisannya, karena di bagian awal sudah ada bagian pembuka kutipnya, maka di sini kita rubah kutip 1. Iya, jadi di sini dia akan ngasih tahu nih untuk pesan errornya itu ada di line 7. Kita cari line 7. Line 7 itu di sini. Oh, berarti bagian yang salah itu ada di bagian baris 7. Kita cari tahu apa itu kesalahannya. Dia akan memberitahukan di sini unexpected forte. Jadi yang benar tuh seperti ini. Dia ngasih tahu bukan menggunakan kutip 2. Ya, kita coba run lagi tampilannya. Kita simpan, kemudian kita refresh. Oke, line 10 masih salah. Ya, BR di sini berarti kita harus masukkan echo-nya ya, karena di atasnya udah PHP semua. Kalau BR-nya mau HTML berarti tutupnya jangan di bawah BR ya, tapi di atas BR. Ya, penempatannya seperti itu, kita enter saja. Ya, dia akan ngasih tahu kesalahan. Nah, ini fungsinya dari PHP, dia enak. Jadi ketika ada kesalahan dia akan mengasih tahu. Berbeda dengan HTML, kita harus cari tahu sendiri. Oke, kita simpan, coba kita refresh lagi. Iya, seperti itu tampilannya. Berarti kedua ini sudah masuk ke dalam PHP semua, nggak ada struktur HTML-nya. Oke, kita buat ini ke live saja, biar sesuai. Simpan, kita refresh. Ya, dia ke kiri. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya untuk pembahasan kita kali ini. Ini merupakan pengenalan PHP dulu yang paling sederhana. Jadi perlu diperhatikan dalam penulisan sintak kodenya. Diawali dengan buka tanda tanya PHP dan diakhiri dengan tutup, itu tanda tanya dan tutup. Untuk penulisan white-nya kita gunakan echo. Jangan lupa ada kutip dan diakhiri dengan kutip titik koma. Di dalam atribut jangan menggunakan titik kutip 2, tapi kita menggunakan kutip 1. Itu yang membedakan dengan HTML. Kalau HTML atributnya itu menggunakan kutip 2 ya. Oke, sekian pembahasan dari saya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.